Ya. Saya pertama mau ke Mas Mustahid terlebih dahulu. Gencatan Iya, senjata sudah disepakati antara Amerika Serikat dan juga Iran. Apakah ini angin segar menuju perdamaian? ya saya melihat begitu, Mbak ya. Jadi sebelumnya saya pernah bilang di Kompas, Pentagon itu tidak akan mau perang sebenarnya jika perhitungan mereka itu 100% tidak akan memenangkan. Jadi dengan pemecatan beberapa jenderal ya 12 dan mungkin juga banyak yang lain juga, bahkan mungkin juga protes dari Pentagon ya untuk tidak meneruskan perang ini membuat Trump harus mengakhiri perang ini dan menurut Financial Times Trump mendesak sangat keras Pakistan untuk segera melobi Iran untuk gencatan senjata. Jadi ini menurut saya sebuah angin segar yang banyak diterima oleh publik internasional lah. Jadi bukan hanya 2 minggu saja gencatan senjata, kan tapi Iran mau tidak ada perang di wilayah region Timur Tengah. Dan paling tidak ini sudah dibuktikan sejak gencatan senjata ya. Sejak gencatan senjata meskipun sudah ada pelanggaran dari Israel jadi menyasar 100 serangan udara di wilayah Libanon dan ini sebenarnya serangan terbesar jadi dilakukan hanya dalam waktu 10 menit. Salah satunya ingin menyasar pemimpin Hizbullah Sheikh Naim Qasim dan juga ketua parlemen Libanon Nabi Berri. Dua-duanya ini dari faksi Hizbullah lah ya. Nah, tapi yang saya lihat Hizbullah dari pernyataan rilisnya meminta masyarakat Libanon untuk sabar, jadi Hizbullah tidak akan membalas ini. Namun demikian, Hizbullah meminta warga Libanon yang mengungsi ke wilayah selatan ya, atau wilayah konflik itu tidak kembali ke tempatnya dulu. Dan saya lihat dari pernyataan sikapnya dari Garda Revolusi Islam Iran, kemudian juga Army Iran, pernyataan sikapnya memang dia tidak percaya ya 100% lah kira-kira tentang masa depan sisanya 2 minggu ke depan ini Oke, karena oke. melihat track record yang sebelumnya. Mhm. Tapi secara umum saya melihat di Iran eh, sudah puas dengan jawaban Trump ketika ketika gencatan senjata itu dihentikan dan saya melihat masyarakat dunia ya media-media di Eropa kemudian juga parlemen Eropa dia sangat menyambut dan bahkan dia tidak mau ini harus mengakhiri gencatan senjata ini dia setuju dengan Iran mengakhiri segala konflik yang terjadi di Timur Tengah begitu Mbak. Oke, meski respons dunia positif, tapi Iran tetap berhati-hati dalam Iya eh, kita perhatian. masa gencatan senjata ini. Saya mau ke Pak Agung. Pak Agung, ini kan sebelum gencatan senjata disepakati, kita ingat sebelumnya Trump mengultimatum Iran. Menurut Anda, apa yang membuat gencatan senjata ini kemudian terjadi? Apakah ini dipengaruhi oleh veto Rusia dan juga Tiongkok? Gencatan senjata terjadi karena Amerika butuh gencatan senjata. Trump itu butuh sekali gencatan senjata untuk apa? Untuk memperbaiki kinerja ekonominya. Karena sudah terjadi bahwa dengan penutupan Selat Hormuz, meskipun tidak tutup total ya, tapi dengan berkurangnya volume daripada eh, minyak yang keluar dari Selat Hormuz, ditambah juga dengan barang-barang lain, kargo lain keluar, itu sudah mengakibatkan naiknya harga, dan itu terasa di Amerika juga, harga bensin atau mobil itu ya premium ataupun untuk mobil biasa itu udah naik $1 per galon dan untuk diesel itu naik $2. Karena ancamannya adalah pada saat itu menimbulkan efek yaitu inflasi. Inflasi terjadi karena harga naik kan, harga naik jadi inflasi. Dan saat inflasi terjadi dan itu melewati suatu titik tertentu, maka obligasi eh, Amerika, obligasi apa namanya, surat obligasi, surat utang obligasi itu akan dijual sama orang karena kalau inflasi naik kan harganya berkurang dijual. Begitu banyak obligasi itu dijual, maka harga turun terpaksa bank sentral menaikkan suku bunga. Suku bunga yang di-peg itu standarnya adalah 4,5 maksimum.
Nah kemarin beberapa kali udah lewat 4,5, 4,8, 4,7, 5, itu yang membuat Trump itu mengeluarkan statement bahwa kita akan berdamai, turun lagi. Nah, tapi di sisi lain juga menimbulkan efek negatif bagi para pendukungnya yang akan keberatan dengan seperti ini. Nah, habis itu dia katakan lagi, saya akan menyerang lagi, naik lagi yield-nya. Jadi dia bermain di situ. Jadi sebagian besar daripada ucapan-ucapan yang kelihatan membingungkan itu karena dia melihatnya referensinya adalah referensi daripada naik turunnya dari saham, naik turunnya dari yield ini, peluang naik turunnya. Nah, ada dua hal lagi yang menambah, yaitu satu lagi adalah senjata penangkis serangan udara yang tersedia di Teluk dan khususnya juga di Israel itu sudah sangat berkurang. Terbukti dengan serangan-serangan terakhir dari Iran yang itu hampir tidak tertangkis karena sangat dibatasi untuk betul-betul objek strategis. Lain daripada itu tidak ditangkis, itu sangat sangat parah itu. Nah, yang terjadi adalah tekanan daripada ini membuat Trump itu juga kalau mau menyerang, dia harus terbatas. Dia tidak bisa menyerang yang menghancurkan kilang minyak, tidak bisa menghancurkan pusat ekstraksi minyak di Abadan, tidak menghancurkan pipa-pipa. Yang dia hancurkan adalah yang bersifat militer atau hal-hal lain. Makanya terakhir, dalam 2 minggu terakhir, serangannya ke sekolah-sekolah, kemana-mana. Jadi praktis epic fury dengan tujuan menggulingkan rezim, dengan tujuan membubarkan Garda Revolusi, dengan tujuan membatalkan uranium berkaya, dengan tujuan untuk rakyatnya berontak, itu gagal total karena sudah beralih ke tujuan baru yaitu buka Selat Hormuz. Karena tanpa dibuka Selat Hormuz, maka harga akan naik, mengganggu daripada kestabilan ekonomi. Efek langsungnya adalah saat inflasi terjadi, naik, terpaksa dijual, obligasinya dijual oleh orang-orang karena dia merasa rugi kan. Kemudian nanti yang terjadi lagi adalah yield naik. Nah, begitu yield naik, suku bunga naik, yang terjadi adalah bank-bank di Amerika menaikkan suku bunga juga. Nanti para debitor, para yang beli rumah itu nggak bisa bayar karena tingginya bunga, yang beli mobil, yang beli kartu itu membuat jadi masalah sehingga akhirnya apa? Akhirnya nanti daya beli berkurang, banyak layoff, kemudian nanti mereka ini yang pada saat nanti pemilu jelas nggak akan milih Republik, akan milih Demokrat. Begitu Demokrat terjadi, nanti di-impeach itu si Donald Trump. Jadi hubungan antara bukan sekedar langsung bensin naik, langsung menuju ke impeach, tidak. Bensin naik itu menuju nanti orang nggak sanggup bayar hutang. Bayar hutang baru terjadi resesi, masalah bagi Trump. Itu yang terjadi. Oke, saya lempar ke Mas Mustahid. Sepakatkah bahwa gencatan senjata ini adalah cara Trump untuk meredam gejolak ekonomi domestik dan juga efek domino politik saja? Artinya ini bukan semata-mata untuk mencapai perdamaian? Jelas ya. Jadi Trump itu terpaksa karena ya international political environment lah, saya melihat seperti itu ya. Bahkan negara-negara Arab pun ya, meskipun Pete Hegseth itu mengakui bahwa dia saling membantu dalam serangan ini, tapi kan dia kan ikut Menteri Luar Negeri Arab itu kan, Arab Saudi itu kan dalam pertemuan sebelumnya di Pakistan itu dia ikut serta. Jadi Turki, Egypt, Arab dan juga Pakistan. Nah, sebenarnya pada waktu itu meskipun tuntutan Amerika dan juga tuntutan Iran tuh bertolak belakang ya, bertolak belakang, tapi bukannya tidak dilanjutkan, tidak dilanjuti. Jadi Iran sebenarnya dia sudah menunjuk Ketua Dewan Strategis Hubungan Luar Negeri, Said Kamal Kharazmi, mantan Menteri Luar Negeri 2 kali, untuk menindaklanjutin ini, tapi Netanyahu tidak terima ini, makanya kan Kamal Kharazmi ini kan dibom ya, istrinya yang meninggal, dia sendiri cedera. Jadi sebenarnya sebelumnya pernah sebelumnya beberapa hari sebelumnya itu sempat terjadi upaya untuk mendalami lah proposal Iran dan juga proposal Amerika ini. Nah, kemungkinan besar untuk di Pakistan nanti, kalau di Iran tuh juru bicara nanti sudah ada nanti dari Ketua Parlemen Iran, Ghalibaf, dan dari Amerika yang disebutkan di Al Jazeera itu sudah ada J.D. Vance, jadi wakil presiden ya. Karena kalau Mark Rubio ataupun juga Pete Hegseth ini
berbeda secara politik sepertinya dengan wakil presidennya ini. Makanya wakil presidennya ini yang akan datang ke Pakistan kemungkinan besar. Dan sangat jelas sekali ya, sangat jelas sekali apalagi apa ya, meskipun sekarang ini ya, Mbak ya, sekarang di Amerika ini masih adalah kelompok hawkish ya yang dia tidak terima dengan gencatan senjata ini termasuk juga Netanyahu. Netanyahu merasa ditinggalkan. Ini kita tidak apa kita kita bayang waktu ini Trump ini apa melakukan gencatan senjata selama 2 minggu ini dan nasib kita tidak jelas ke depannya seperti apa. Nah, memang apa ya dalam kesepakatan awal ya, jadi kesepakatan prinsipal. Jadi yang Iran itu menyebutnya 10 kesepakatan itu 10 kesepakatan prinsipal yang secara detail nanti akan dibicarakan. Memang kan ada tuntutan kalau kalau Iran kan bilang kan pengayaan uranium, hak pengayaan uranium diakuin, tapi bahasa di Amerika itu kan Iran tidak akan buat bom nuklir. Memang Iran tidak akan buat bom nuklir itu Pak. Cuman hak pengayaan uranium itu masih diakuin karena ini kan menyangkut industri nuklir di Iran yang melibatkan ribuan yang bekerja di sana gitu Ya. dan pengayaan uranium 90% ini bukan hanya untuk bom nuklir tapi Iran memang merancang marine propulsion ya, nuklir marine propulsion ya. Ini yang dikerjakan ini jadi tanya Iran sendiri. Jadi kalau misalnya Iran mundur dari pengayaan uranium ini, saya pikir eh, apa itu tidak akan. Tapi untuk mencari celah bagaimana apa pengayaan uranium itu aman bagi masyarakat dunia internasional sebenarnya gampang. Iran bisa kerjasama dengan bahkan dengan perusahaan di Amerika atau dengan Badan Atom Amerika Oke. kerjasama di bidang nuklir di Iran dan juga dengan negara Eropa maupun Cina ataupun juga Rusia. Karena jika terjadi gencatan senjata dan inilah gencatan senjata selamanya dan tidak ada niat Amerika untuk melakukan agresi lagi, ini akan disambut sangat luar biasa oleh terutama Eropa ya, company-company Eropa yang sebenarnya juga udah siap-siap untuk masuk ke Timur Tengah lagi, Oke. kan gitu. Kan Pak proyek-proyek Muhtadi, yang ada di Iran kita dan juga tahan dulu. Saya mau di lempar ke Timur Tengah. Pak Agung. Soal bagaimana Anda membaca gencatan senjata Amerika Serikat Iran ini selama 2 pekan ke depan? Karena di masa gencatan saja Israel dan Iran tetap saling serang. Apakah betul di masa gencatan senjata ini agresi militer betul-betul berhenti atau hanya jeda operasi saja? Eh, yang paling tidak suka ada perdamaian itu Israel karena memang eh, tujuannya belum tercapai kan. Iran itu jadi sebetulnya dia tuh bukan rejim change saja, dia ingin balkanisasi Iran dan dia sudah sukses ya, dia mau organize kerusuhan udah semua. Cuman masalahnya adalah terganggu oleh Netanyahu dan Trump kan orang tua-tua ya. Mereka merasa sudah benar sendiri dan dia kan di belakangnya juga ada staff-staff yang juga tidak terlalu mahir untuk melihat strategi. Nah, khususnya untuk Netanyahu itu, saya yakin itu intelijen Israel sudah tahu kalau nyerang itu akan jadi begini dan belakangan habis itu cincin nggak mungkin harus pakai cara lain gitu. Tetapi Netanyahu kan sudah gimana sumpah mati ini caranya itu dibunuh itu ini jika tercapai. Tapi dia nggak tahu bahwa dengan akibat itu efeknya dampaknya bukan rejim change, ada dampak yang lain. Sama juga di pihak Amerika, Donald Trump dengan penasihatnya 4 orang, Hexet, Rubio, Kushner dan Witkoff, apalagi Kushner dan Witkoff tuh dual citizenship kan, mereka punya warga negara Amerika juga warga negara Israel kan, tentu mengikuti juga maunya Israel. Nah, Mossad tentu kalau dia kesuruh jujur ngasih, Pak ini nggak bisa nih rejim ini susah, dia pasti tahu betul keadaan Iran dan sudah bisa predik akan seperti sekarang ini. Tapi masalahnya kan dia harus menyesuaikan dengan pimpinannya si siapa Netanyahu yang pokoknya ini ya sudah diatur sukses berhasil langsung dekapitasi pada serangan pertama, tetapi hari pertama, hari kedua, hari ketiga, keempat rejimnya nggak change, orangnya tetap kuat, pemerintah tetap jalan, membalas makin lama balasannya makin mantap karena untuk rudal penangisnya makin nggak ini. Yang terjadi seperti itu. Jadi ada pihak-pihak di garis keras di Israel yang yakin betul Iran ini mau tunduk gitu. Di pihak Iran juga ada semacam itu. Tapi masalahnya di Amerika, kepentingan Amerika sudah tahu udah nggak ikut kepentingan Amerika tuh kan karena
kepentingan Amerika sebetulnya adalah bagaimana agar dia tetap posisi dominan. Tidak terbayangkan oleh mereka pada saat mereka gagal mencapai objektif utama strateginya akan menjadi berbalik dengan perang atrisi perang asimetris yang dilaksanakan oleh Iran membuat terbalik. Kalau saya bilang ya, semula instrumen kekuatan nasionalnya diadu, diplomasi jago Amerika, informasional dikuasai Amerika, militer Amerika, ekonomi Amerika. Setelah 5 minggu, diplomasi Amerika keteteran, Iran kelihatan tambah power. Ternyata informasional yang tadinya media barat sepenuhnya kelihatan hebat Amerika, sekarang udah mulai ini medsos juga membuat keteteran nih Amerika. Militer memang dihabisi semua di permukaan, tapi masalahnya di permukaan itu target beneran apa enggak? Kalau manusia dibunuhi, ternyata efeknya nggak ada efeknya, nggak terlalu banyak efeknya, tetap berjalan perlawanannya. Tetapi yang di bawah tanah nggak terganggu sama sekali. Dan banyak hal diklaim, tapi nyatanya balasan terus. Ekonomi. Dari titik sekarang, ekonomi justru Amerika berada dicengkram oleh Iran yang memegang Selat Hormuz. Karena ternyata center of gravity Amerika itu adalah ekonomi. Semakin itu dihalangi minyak keluar, semakin akhirnya tercekik. Makanya beberapa minggu yang lalu sanksi kepada Iran dibuka. Iran bisa menjual, melewat segala macam, nggak ada masalah. Demikian pula Rusia dibuka. Akhirnya sekarang banyak dapat duit adalah Rusia dan Iran. Negara-negara Teluk lain ada masalah pada saat awalnya karena mereka terlanjur dibalas, kilangnya sudah rusak dan banyak sistemnya rusak. Nah, yang terjadi adalah Amerika yang sekarang ketahuan dia punya kelemahan di bidang ekonomi. Tim dari Iran itu harusnya yang dibunuhin itu kan ahli nuklirnya, pimpinan militernya. Tapi yang nggak dibunuhin adalah siapa? Ahli ekonominya. Ahli ekonomi Iran adalah orang Harvard dan Stanford. Itu presidennya itu lulusan Stanford loh itu. Itu mereka sekarang targetnya Iran bukan membuat orang sana banyak mati, bukan. Targetnya adalah sasaran-sasaran yang menimbulkan dampak ekonomi bagi global, yang begitu global dampak, Amerika juga kena. Seperti yang saya tadi lihat, rangkaian kecelakaan pada ekonomi itu. Jadi sekarang yang dibutuhkan oleh Trump adalah bagaimana efeknya jangan sampai terlalu masalah nih. Dan sekarang akhirnya yang Three James gagal, Selat Hormuz akhirnya terakhir Selat Hormuz dibuka, tapi silakan itu yang handle ARGC menghandle. Jadi hampir sebetulnya Iran mendapatkan kedaulatan, situ diakui kedaulatannya karena sejak UNCLOS ya, berarti memang dibagi dua, Iran dan Oman. Dan itu memang sudah sekarang dengan silakan dibuka, tapi tetap yang handle adalah itu sudah kemenangan bagi Iran, kemenangan kecil kan. Nah, tapi sekarang bagaimana seterusnya? Apa daya Amerika kalau Iran tetap ini? Kenapa? Selain dia menutup Selat Hormuz, ancamannya juga desalinasi di seluruh kota-kota dari Israel sampai Kota Teluk, itu kalau dihajar, nanti yang terjadi adalah nggak sampai seminggu nggak dapat air minum, nggak dapat air mandi, nggak dapat air cuci, nggak dapat air macam-macam. Bangkrut di negara itu bukan saja bangkrut, akan revolusi sosial, bahkan mungkin negara Bahrain, negara Qatar, negara Kuwait tinggal sejarah. Kuwait akan kembali menjadi provinsinya Irak, UEA mungkin nanti gabung sama Oman atau diambil alih sama Iran. Karena itu bisa terjadi, karena mereka kan negara-negara yang artificial, bukan negara bangsa. Itu hanya tempat bekas British Petroleum diberikan kepada emir setempat atau sheikh setempat. Oke. Jadi tidak. Ya, Pak Agung, apakah itu artinya Iran yang unggul dalam perang ini? Tapi tahan dulu, nanti kita akan membahas dan mendiskusikannya seusai jeda. Breaking News Kompas TV masih akan kembali. Dian Silitonga kembali bersama Anda di Breaking News Kompas TV, dan kita juga masih bersama dengan Muhtahid Kasim, pengamat geopolitik dan Timur Tengah, dan juga Mars Mateni Purnawirawan Agung Sasongko-Jati, pakar strategi PPAU, alumni US Air War College. Saya mau ke Mas Mustahid terlebih dahulu. Mas Mustahid, ini kan sebelum gencatan senjata disepakati, kita ingat bahwa Iran ini sempat menembaki pesawat jet tempur Amerika Serikat. Apakah gencatan senjata ini juga cara cerdik Donald Trump untuk menghentikan perang? Iya, sebenarnya yang terakhir ya Mbak ya, yang gelombang yang ke-100 ya. Jadi persis 40 hari gelombang ke-100 itu Iran sempat menyerang di perairan di Mediterania ya, itu yang tentunya yang di Israel ya, jadi pelabuhannya di Mediterania, kemudian juga Hejaz bagian ya
di Hejaz juga ya. Jadi di pelabuhan-pelabuhan di apa di Laut Merah itu kan diserang juga, termasuk juga di Eliat. Jadi terakhir itu serangan ke sana ya. Dan terus terang semalam itu saya sempat masih berpikir, jadi masih masih berpikir bahwa ancaman Trump untuk apa ya menghancurkan Iran ya, bahkan tidak akan ada lagi peradaban lah di Iran nanti itu, saya sudah berpikir itu tentang nuklir kan gitu. Tapi memang kok hasilnya kok apa ya tidak tidak sebagaimana yang saya bayangkan kayak begitu. Dan ini terus terang tentunya Iran juga mempunyai sesuatu yang tidak bisa ditolak oleh Amerika. Sebenarnya kan Amerika itu kan pandangannya kan sebenarnya kan realistis juga kan gitu ya, menganut hubungan luar negeri yang realis lah kan gitu. Dia dia secara tidak langsung mengakui Iran mempunyai kekuatan kan gitu yang bisa membalas kekuatan-kekuatan Amerika di Middle East ini. Jadi kenapa saya yakin betul bahwasanya tidak akan terjadi perang lagi? Karena meskipun kelompok hawkish yang ada di Amerika ini dan juga Netanyahu itu tidak terima dan ingin perang lagi, praktis pangkalan-pangkalan militer di Amerika di seluruh Timur Tengah itu sudah tidak bisa bekerja gitu. Dan anti asas dan areal denialnya Iran itu sudah sampai Mediterania. Jadi bagaimana mungkin Pentagon itu mau mengerahkan pasukan darat ketika Iran itu bisa menyerang behind the front line itu 1.000 kilometer dengan sasaran yang persis, ini tidak bisa dibayangkan. Jadi saya bicara lah dengan beberapa tentara yang ada di sini, kolonel ataupun juga mayor di sini. Saya tanya sama dia, bagaimana? Apakah Anda merasakan rudal balistik misalnya 1.000 ton? Itu nggak ada dalam perang. Kita nggak punya pengalaman. Bahkan tentara Amerika juga tidak pengalaman gitu. Jadi ketika ada tentara sampai menangis itu ya biasa-biasa saja saya pikir, karena nggak ada yang punya pengalaman katakanlah mereka ini pangkalan-pangkalannya itu dirudal dengan rudal-rudal yang beratnya 500 kilo, 600 kilo, bahkan 1 ton. Itu satu hal yang, dan ini pengalaman Trump sebenarnya sudah terjadi ketika dia dulu apa ya membunuh Qasem Soleimani, Jenderal Qasem Soleimani, dan Ainul Assad yang ada di Irak itu diserang sama Iran, dan yang terjadi adalah banyak tentara Amerika itu yang trauma, bahkan katakanlah pendengarannya terganggu. Jadi kalau saya ngelihat sekitar banyak pengamat yang mengatakan lah sekitar 80% lah think tank mengatakan bahwa ini sebenarnya Iran yang menang dan harus mengakui apa ya era baru ini gitu, termasuk juga misalnya Robert Pape ya, salah satu think tanknya Pentagon lama ya, dia guru besar di Chicago dan dia seorang arsitek juga perang dulu di Irak. Ini kita harus apa ya, kita harus mengakui kenyataan bahwa memang ada Iran setelah perang ini akan menjadi kira-kira lah pemain baru lah di Timur Tengah. Dan kita lihat kan reaksi dari Rusia dan juga Cina itu kan berbeda dengan awal perang. Ketika di awal perang saya sempat kecewa gitu, bagaimana Rusia maupun Cina itu tidak memveto ya resolusi Dewan Keamanan PBB yang meminta Iran untuk tidak menyerang negara-negara tetangga, katanya seperti yang dipelopori oleh Bahrain dan negara-negara Teluk. Tapi yang sekarang ini kan Cina dan juga Rusia itu kan berani memveto. Berarti kan ada kalkulasi politik, bahkan kalkulasi militer, kalkulasi ekonomi yang melihat ini saatnya mereka menunjukkan jati dirinya, dia berani memveto. Nggak pernah itu Rusia sama Cina itu menggunakan vetonya, paling absen kan gitu, meskipun dia punya veto, kecuali mungkin untuk negaranya ya. Tapi untuk Iran bahkan dulu di beberapa negara yang lain yang mestinya itu dia adalah aliansi Iran, misalnya Yaman segala macam, dia tidak memveto, hanya absennya aja. Tapi sekarang ini memveto. Jadi saya ngelihat ini akan terjadi perimbangan baru di kawasan bahkan juga dunia, dan ini kita harus, menurut saya harus menerima kenyataan itu. Dan ini terus terang sebenarnya disambut oleh
Uni Eropa. Jadi Uni Eropa itu setelah perjanjian JCPO tahun 2018 itu banyak yang kecewa sebenarnya karena dia sudah banyak investasi di Sotpas, gas, di ini segala macam kan, perusahaan Total, perusahaan Eni, perusahaan dari macam-macam lah. Tapi kan karena gara-gara Trump menyobek dulu tahun 2018 itu kan akhirnya kan gagal dan dia rugi. Ya, oke. Dan ini mereka ini udah kira-kira ketika Iran sudah tidak ada embargo lagi sesuai dengan perjanjiannya ya, ini kira-kira mereka siap masuk lagi gitu Mbak ke wilayah Middle East yang kayak energi ini. Terus ya tentunya perusahaan-perusahaan energi kayak Total, Eni segala macam dan juga apa Repsol ya yang di Ya, Pak, Spain itu ya tentunya dia Pak sangat Mustahid, senang saya dengan mau, kondisi oke. kondisi ketenangan ini gitu. Ya Ya, gimana? ya, saya mau highlight soal berbagai pernyataan Donald Trump yang kemudian isinya adalah mengancam Iran gitu ya. Yang terakhir tadi Anda sampaikan bahwa Donald Trump sempat mengancam Iran akan menciptakan neraka di sana kalau tidak membuka Selat Hormuz. Pak Agung, pandangan Anda, mengapa setelah mengeluarkan ultimatum Trump justru apa namanya membuat kesepakatan gencatan senjata dan statementnya jarang ada yang terrealisasi? Jadi perang itu adalah kelanjutan daripada perundingan ataupun diplomasi yang terhambat, maka solusinya adalah dengan menggunakan alat senjata untuk mengubah leverage dari pihak-pihak yang terlibat. Nah, dan Trump menunjuk dirinya menjadi juru bicara. Padahal dia sendiri nggak terlalu jago untuk komunikasi, dia kenalnya cuma ngancam, ngancam, dan ngancam. Padahal seharusnya dalam komunikasi dalam peperangan ini ada menyerang, kemudian ngomong lagi diplomasi, nyerang, diplomasi. Setelah itu nanti ya tawar-menawar segala macam. Di samping tetap ada tekanan informasional dan tekanan ekonomi. Nah, ekonomi baik menekan atau menuju, merayu, menyogok, itu banyak cara. Nah, Trump sendiri tahunya gebuk, 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 ayo nyerah. Nggak mau, gebuk, 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 nyerah. Itu bukan cara diplomasi, karena uh, kalau nanti yang digebuk itu balas gebuk dan dia ternyata kebal gebukan, kemudian dia balas mukul, lah kita lama-lama nggak kebal kan jadi masalah. Padahal harusnya ya mukul, habis itu ngomong lagi, mukul, ngomong. Jadi memang sesuai dengan kebutuhan gitu. Nah, sekarang dikerjakan oleh Trump nggak seperti itu. Jadi dia tuh nggak ahli komunikasi sebetulnya, dia hanya tahunya ngancam, bully, seperti itu yang memang manjur untuk beberapa situasi. Tapi sekarang ketemu batunya. Dan Trump sendiri saya melihat sudah mengakui bahwa dia kan jarang ketemu orang yang sepadan sama dia ya, ataupun entitas sepadan sama dia. Dia mengakui dalam satu statementnya bahwa ya nanti kita kelola bersama deh Hormuz, saya dengan Ayatollah whatever Ayatollah gitu. Itu artinya sudah dia terima bahwa Iran tuh punya posisi. Itu yang pesan message kita bisa baca. Namun yang jelas sekarang bahwa memang Iran di atas angin karena kesalahan Amerika sendiri, dia salah memperhitungkan kemampuan Iran untuk tahan menghadap ini, pemimpinnya banyak yang tewas atau gugur, dia tahan karena sistem berbeda. Intelijen Amerika sudah mengatakan jangan dilanjutkan serangan ini karena betul bisa hancur secara ini yang apa kita lihat hancur, tetapi nanti selanjutnya tidak bisa. Militer Amerika juga menyatakan demikian. Mungkin juga sebetulnya mau satu mau bilang begitu, tetapi kan karena jelas Netanyahu pasti milih kepala Mossad yang seide dengan dia. Dia nggak akan milih orang yang mengatakan apa adanya mengenai ini. Dan memang betul-betul persiapan mereka untuk mentopel pemerintah di Iran itu betul-betul bagus. Sudah bisa bikin demo, membuat orang pengaruh, bisa demikian tajamnya masukkan mata-mata, entah itu berupa peralatan atau orang, sehingga betul-betul bisa tahu di mana siapa, kenapa bagaimana, sehingga secara sistematis bisa membunuhi orang itu. Namun ada hal lain, yaitu ternyata itu tidak berefek apapun kepada situasi, karena sistem dari pemerintahannya, sistem daripada pengolahan militernya, ternyata menggunakan sistem yang lain yang membuat itu menjadi tidak relevan untuk menggantikan sistem itu menjadi tumbang atau bubar atau ini. Nah itu yang menjadi kesalahan besar. Karena begini, Oke. anggota itu anak buahnya itu kan orang-orang biasa, bukan ahli strategi. Dan mereka orang biasa ahli strategi itu biasanya melihat mereka pinter, merasa pinter ya. Dan sumber informasi mereka adalah kebanyakan dari media sosial, WhatsApp, Telegram, Twitter, yang membuat mereka merasa tahu.
Tapi sesungguhnya bertahun-tahun Amerika itu sudah menanyakan perang informasi, membuat Iran tuh kelihatan 3. Jadi mulai dari angka 10, Iran tuh nilainya 7. Tapi declare 3. Wah, Iran tuh 3, 3, 3. Akhirnya semua percaya bahwa Iran tuh nilainya 3 gitu. Padahal 7. Nah, dalam merencanakan serangan ini, para pemimpin, para anak buahnya Trump yang para politik ini menganggap Iran itu 3. Dan mereka tahu dari laporan bahwa Amerika kekuatannya 9. Dengan 9 ini kita hancurkan 3. Tapi para jenderal Amerika bilang, Pak, sesungguhnya Iran itu kekuatannya 7, Pak. 9 nggak cukup, kita harus 14. Tapi mereka nggak terima. Kenapa? Karena dari Netanyahu bilang, oh ini udah pasti mati kok. Kalau mati, udah yakin mati. Begitu mati mereka tumbang. Padahal penilaian nggak bisa begitu, karena ini lain negara, lain sistem. Ya akhirnya dilaksanakanlah serangan. Ternyata benar kan, meninggal, tewas, hancur, semua list di dalam target itu hancur semua, tapi nggak ada perubahan, tidak ada rezim tumbang, nggak ada, semuanya nggak tercapai. Yang tercapai hanya tactical output, strategic outcome nggak, nilainya penyerangannya 100, tapi nilai strategisnya tujuannya 0 besar. Nah ini yang menjadi masalah. Dan sekarang center of gravity-nya Amerika terganggu karena begitu ketahuan diserang nggak bisa balas, mau bubar jalan pangkalannya. Nah sekarang gantian Amerika yang dibalik diserang, yang akhirnya rontoklah dia kekuatannya atau ekonomi karena megang Hormuz dipegang, dan ancamannya juga mematikan oleh Iran untuk kepada desalinasi dan kilang minyak lainnya. Dan tidak mungkin Amerika itu akan menghancurkan Iran sampai ini. Kan jelas hancurkan jembatan sama hancurkan lainnya, tapi jelas tidak kilang minyak. Kenapa? Kalau itu sama dengan bunuh diri, menghancurkan kemampuan finansial Iran yang mengakibat dia menjadi bangkrut, akan merusak juga finansial Amerika. Itu sama dengan bunuh diri, nembak pistol, tapi pistolnya mengarah ke kepalanya sendiri. Nggak akan dihancurkan. Kehancuran Iran, kehancuran Amerika. Ya, Pak Mutahid, Anda sepakat bahwa sejak awal Amerika Serikat salah membaca kemampuan Iran, dan saat ini Iran memegang kendali dalam perang ini? Iya, kalau hawkish politikusnya iya, cuma sebenarnya militernya enggak ya. Jadi militernya itu kan sebenarnya pernah mengadakan simulasi perang ya, yang terkenal Millennium Challenge 02, 2002, yang itu diproyeksikan untuk perang dengan Iran 2007. Dan ternyata setelah simulasi perang yang menghabiskan 290 juta dolar, di hari pertama itu 22.000 tentara Amerika yang meninggal di perang yang hari pertama. Itu ketika Iran belum punya kekuatan militer sehebat ini gitu. Dan Amerika itu mempunyai kekuatan militer yang sekarang ini bisa digunakan tahun 2007, kecuali PRSM ya, yang untuk HIMARS yang untuk 500 km atau 400 sampai 500 km itu ya. Jadi Tomahawk-nya yang 850 udah digunakan, kemudian juga AGM 158 yang extended range ya, itu kan bisa 900 sampai 1000 kilometer ya, itu udah 1000 yang digunakan. Jadi sebenarnya Iran ini menerima dalam perang modern itu serangan udara dengan misil yang sangat besar di dunia, belum pernah dialami Cina dan belum pernah dialami oleh Rusia, ya kan. Jadi kalau misalnya banyak pertahanan udara Iran banyak yang bocor, ya sangat wajar karena perang ini sudah dimulai dari True Promise 1, 2, 3, and 4. Dan ini kan terjadi juga serangan-serangan, misalnya yang di perang yang ketiga itu kan Iran menghadapi serangan dari dalam, itu kan micro drone itu kan puluhan ribu yang menyerang, terutama radar-radar ya. Dan memang saya nggak tahu apakah recovery-nya bisa cepat atau tidak. Tapi yang jelas kira-kira seminggu terakhir itu ada keadaan berubah, karena saya ngelihat ada memang di Iran itu untuk ada terjadi pergantian pimpinan di Panglima Khotamul Anbiya Integrated Air Defense System, itu satu divisi di tentara ya, di army Iran, itu memang yang bertugas untuk defense. Dan yang terakhir itu sepertinya air defense-nya ARGC itu yang bertindak gitu. Saya tidak tahu ya, karena perang ini kan begini Mbak. Jadi dari awal itu perang cyber, perang laut, perang darat, intelijen,
udara, dan juga angkasa. Hmm. Kan gitu. Iran kan, Amerika kan juga, Israel kan juga berusaha bagaimana mematikan satelit-satelitnya Iran. Jadi sebenarnya Iran memang dengan dia bisa punya akses ke Baidu, kemudian juga GLONASS misalnya, itu bagus. Tapi sebenarnya Iran juga tidak mengandalkan itu semua. Karena ARGC sendiri itu dia kan mengendalikan 6 satelit yang diluncurkan sendiri, itu sudah mengcover seluruh Timur Tengah sebenarnya, Mbak. Jadi memang pertanyaan Mbak tadi, apakah salah satunya Iran bisa memperbaiki air defense-nya, bisa jadi, Mbak, kan gitu. Tapi yang kedua memang amunisinya, eh, kira-kira kartu truf senjata konvensionalnya Amerika itu semuanya sudah dikeluarkan gitu. Hmm. PRSM itu pertama kali yang digunakan, dan Amerika untuk apa ya, untuk eh Joint Air to Surface Standoff, standoff misalnya itu kan yang IR ya, yang itu kan dari negara-negara aliansi Amerikanya kan sebenarnya sudah dipakai, udah diambilin kayak gitu. Termasuk juga Tomahawk, itu kan beberapa negara sekutunya kan juga sudah dikumpulkan. Jadi sebenarnya Amerika juga sudah kira-kira udah sudah menemui jalan buntu. Tapi ini politikusnya. Kalau Pentagonnya dari awal, kalaupun mau menyerang Iran, harus butuh persiapan yang lebih matang lagi lah kira-kira. Karena simulasi perang yang dilakukan oleh Amerika itu bukan hanya sekali, Mbak. Beberapa kali itu udah melakukan simulasi. Bahkan seorang intelijen militer Angkatan Darat Amerika itu, ibaratnya kan Iran itu terkenal dengan natural vortex, ya, benteng alam ya. Jadi intelijen militernya Amerika itu sudah mendaki beberapa gunung yang ada di Iran. Ibaratnya sudah ngukur gunungnya. Hmm. Kan kalau misalnya terjadi serangan darat, jadi sebenarnya sudah lebih dalam kan gitu. Dan kenapa tidak memutuskan itu ya? Karena memang belum memiliki persiapan yang cukup. Nah, terjadinya kemarin keberanian Amerika ya, jadi kan katanya kan menyelamatkan pilot, tapi ternyata menurut Iran, menurut pihak itu sebenarnya mereka mau kirim ke Isfahan untuk mencari uranium yang diperkaya sampai 60%, itu 400 kilo itu. Dan hasilnya kan sangat-sangat menyedihkan ya bagi Amerika gitu. Seperti peristiwa Tabas dulu ketika helikopter-helikopter Amerika itu banyak bertabrakan dan di Gurun Tabas ya, tahun 81, ketika dia mau menyelamatkan, katakanlah operasi khusus menyelamatkan sandera. Jadi menurut saya sih militer Amerika sebenarnya masih banyak yang rasional, tapi politikus ini ya kan sekarang kan sudah banyak yang mengkritik menteri perangnya Amerika, dia memfeeding presiden dengan informasi-informasi yang salah dan juga menyesatkan gitu. Ya. Nah, begitu juga dengan sekarang ini kan ada gugatan juga terhadap Netanyahu kan gitu. Ketika dia memaksakan perang dengan Iran, dia tidak siap dengan pertahanannya. Atau katakanlah Amerika juga ketika dia memaksakan perang dengan Iran, dia tidak kuat dengan pertahanannya terhadap semua basis militer Amerika yang ada di Asia Barat, di Middle East gitu, Mbak. Jadi sekarang ini memang sudah dianggap sebagai sebuah pilihan yang terbaik gitu, pilihan terbaik bagi Amerika, bagi koalisinya sendiri, termasuk NATO, kemudian juga partner-partnernya Jepang, Korea Selatan, yang dia saat ini sudah capek. Dan kira-kira nih tuntutan Iran untuk menghentikan perang di semua front di Middle East itu sangat disenangi bagi bisnismen, tanda kutip lah ya, mereka juga ingin bisnis nih kan begitu. Jadi selama ini kan kira-kira kan Amerika kan yang banyak menguasai ini kan gitu. Ini kita kan juga punya perusahaan minyak yang bisa masuk ke sana kan, bukan hanya Amerika sendiri, kira-kira seperti itu. Jadi Ya. saya melihat saya melihat tuntutan Iran yang 10% itu menurut saya sangat rasional kayak gitu, sangat rasional. Dan Amerika juga akan mungkin dengan terpaksa ya juga akan menyetujuinya gitu. Oke, kalau kita bicara perang Amerika Serikat dan Iran ini kan berkaitan erat dengan Selat Hormuz. Karenanya juga Selat Hormuz ini menjadi salah satu syarat dalam proses gencatan senjata. Kita akan bahas nanti seberapa realistis
poin-poin yang diusulkan baik oleh Amerika Serikat dan Iran dalam gencatan senjata. Kita akan bahas setelah jeda berikut ini. Tetaplah di Breaking News Kompas TV.